bagaimana menjadi muadzin yang baik, dan itu ada tekniknya. Ya, sedikit saya sampaikan. Untuk mengeluarkan suara azan itu dibutuhkan suara yang pertama bagus, yang kedua tajwid. Tajwid harus dipelajari agar menjadi lebih bagus lagi. Kemudian irama atau lagu, nagom, ini sangat penting sekali. Karena kita ketika mengeluarkan suara tanpa irama, tanpa lagu, itu hambar, lurus-lurus saja. Boleh-boleh saja, bukan tidak boleh, tapi kurang indah rasanya. Jadi ketika kita azan, yang mendengar pun akan merasakan nikmat itu, sehingga dia tertarik untuk beribadah kepada Allah. Itu syiarnya gitu. Bagaimana orang tuh senang dengan suara azan, sehingga yang tadinya malas, yang tadinya subuh tidur, terbangun dengan keindahan suara azan, lalu dia bangkit untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu salah satu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu latihan. Hentakannya, tarikannya, di mana naik dan turunnya, fasohanya. Nah, itu contoh lagu Hijaz, Ras misalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu itu ada intonasi, tekanan-tekanan di mana kita harus turun, di mana kita harus mendatar, di mana kita harus naik. Jadi perlu suara, perlu pernapasan. Tentunya jangan lupa kita juga perlu makan. Supaya apa? Supaya energi yang ada di tubuh kita tuh bisa mendorong suara. Jadi ya makan bergizi itu sangat penting, supaya kita bisa bersuara bagus, panjang. Contohnya begini. Hayya 'alas shalah. Untuk bisa panjang seperti itu perlu tenaga. Untuk energi atau tenaga dibutuhkan makan yang bergizi. Tidak harus mahal, tapi harus bergizi. Sayur-sayuran, ya, vitamin. Minum air yang banyak, air putih terutama. Ada lagu lagi, misalnya lagu Nahawan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu lagu Nahawan. Baru tarikan, ya kan? Untuk kesananya harus belajar. Karena apa? Allah bisa karena biasa. Sama aja azan pun harus diajari. Nah, makanya ketika Anda punya waktu tidak bisa dan kepingin untuk bisa azan, maka belajarlah. Kami siap mengajarkan Anda. Kami selalu siap standby untuk memberikan ilmu walaupun sedikit kepada Anda, bagi orang yang membutuhkan. Saya rasa
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana tadi saya contoh-contohkan sedikit. Itu hanya sekedar contoh. Mudah-mudahan di kemudian hari atau hari-hari berikutnya ada yang bisa lebih dalam lagi. Nah, untuk itu kita saling komunikasi. Ada nomornya, kita bisa dihubungin dan seterusnya. Untuk itu, apabila ada kalimat kata-kata saya yang tidak sesuai, yang menyinggung perasaan, saya sebagai hamba Allah yang lemah memohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.